Rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk beribadah, meskipun ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luk dan pengurus pemuda wilayah 1 yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa. Mari sama-sama kita mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompelsus Pemuda pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Alexander RCTNE PC. Untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Marilah kita bersama-sama kerjakan panggilannya. Meski banyaklah tantangan dan cobaan menghadang di depanmu, hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Namun siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan, raih masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Saudara-saudara yang terkasih, sobat bunda yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah pemuda di saat ini. Di saat ini Tuhan, kami berkumpul lagi sebagai anak-anak Tuhan dalam pelayanan persekutuan Kompelsus Pemuda. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk mau beribadahkan Engkau Tuhan. Maka kiranya permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini hanya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan oleh tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 292, tabu gendang dan kalimat selanjutnya.
Saudara-saudaraku, sobat muda yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, tanpa kita sadari sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, saya ajak kita semua untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan-Mu, berserah diri, karena sepanjang kehidupan kami, dalam aktivitas kami, terkadang kami mengabaikan Tuhan, bahkan juga mengabaikan panggilan Tuhan, sehingga kami jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kami terperangkap dengan perbuatan-perbuatan jahat, dengan godaan-godaan dunia yang membuat kami dalam tutur bersikap, berpikir mengecewakan sesama kami, menyakiti Engkau Tuhan. Oleh karenanya di saat ini Bapa, sebagai anak-anak muda Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami datang memohon pengampunan-Mu, memohon pengasihan-Mu, agar kasih-Mu yang besar itu menaungi hidup kami, dan kami boleh berjalan lagi menurut kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meresponi berita anugerah Allah, saudara kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah.
akan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan melandasi persekutuan ibadah Kompulsus Pemuda di minggu ini dengan membaca Alkitab yang saat ini saya ambil 2 bagian bacaan. Bacaan yang pertama dalam Efesus pasal 5 ayat 2 sampai 3 dan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, kami mau kembali belajar dari kebenaran firman-Mu yang kami percaya adalah pedoman dan penuntun bagi kehidupan kami. Bahkan firman-Mu ini menjadi alat peneguhan bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi gereja, kami tidak mau terpenjara dengan kondisi ini. Sehingga kami mau firman-Mu akan terus disebarluaskan dalam kehidupan, meskipun kami masih di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, hamba minta kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang berkekurangan ini, agar hanya firman-Mu keluar dari mulutnya dan kuasa Tuhan mengalir untuk pemberitaan firman-Mu ini. Dan di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, sedia kami mau mendengarkannya. Amin. Efesus pasal 5 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Dan bacaan yang kedua dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Begini kata firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya.
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Kita sambut bersama dengan melakukan pujian Bapa Surgawi. Saudaraku, sobat muda yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita masih tetap dalam kondisi tetap di rumah. Dan tentunya ini sesuatu yang terkadang membuat kita gelisah karena harus terus di rumah. Apalagi jiwa anak muda suka keluar ke sana kemari. Tetapi protap yang dianjurkan oleh tim gugus bahkan pemerintah mau mengajak kita supaya bisa memutus mata rantai virus corona ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara perlu bersyukur bahwa rentetan peristiwa pergumulan yang kita hadapi ini itu juga seiring berjalan waktu kita boleh menikmati peristiwa-peristiwa gerejawi. Kita ada pada peristiwa kebangkitan, kita ada peristiwa kenaikan sampai Pentakosta pada minggu kemarin. Di tengah-tengah sukacita kita itu, kembali pemerintah memberikan sebuah himbauan untuk menjalani sebuah tatanan kehidupan yang baru. Yang istilahnya new normal. Hidup baru. Semuanya baru. Sampai-sampai
Perdebatan banyak terjadi di media sosial untuk mau bergereja atau tidak dan sebagainya. Apapun kondisi yang kita alami saudara-saudara, tetapi firman Tuhan tetap harus disampaikan. Mau di rumah, mau di gereja, mau di jalan, mau di mana saja. Kalau orang terpenjara dengan kondisi pandemik, tapi jangan pernah kita penjarakan firman Tuhan. Karena itu harus terus disampaikan. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, saudara, turunnya Roh Kudus pertama bagi para murid di Yerusalem. Tapi ketika saudara-saudara sebagai anak-anak muda menerima peristiwa Pentakosta itu menjadi milik kita, berarti peristiwa new normal yang dihimbaukan oleh pemerintah. Kita pun percaya bahwa dengan peristiwa Pentakosta ada kekuatan baru, ada kehidupan baru yang kita miliki. Nah, hari ini kita mau mencoba menjalani kehidupan baru, tetapi ada sebuah perintah baru bagi saudara-saudara. Dalam surat kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus untuk hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Hal ini juga merupakan nasihat kepada saudara-saudara sebagai pemuda-pemudi. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan teladan kepada kita. Dengan pengorbanan Yesus, anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah, sebagai pendamaian di antara kita dengan Allah dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Demikian juga kita sekarang. Itulah manifestasi kasih Allah yang sempurna. Atau itulah perwujudan Allah yang sempurna di dalam Yesus. Dan tidak sampai kepada Yesus. Tetapi Tuhan menginginkan manifestasi atau perwujudan itu kita manfaatkan dengan kasih dalam hidup kita bersama. Jangan karena pandemi begini, lalu masing-masing ingin bertahan hidup, lalu kasih itu mulai memudar. Kasih itu tidak ada lagi. Saya mau katakan buat saudara bahwa esensi dari Efesus dan Yohanes tentang perintah baru bagi saudara di era new normal ini, bahwa mencintai itu walau harus terluka, itu bukti kasih yang sesungguhnya. Mencintai walau harus terluka, artinya saudara-saudara bisa mengasihi orang tanpa menuntut balas. Anda mengasihi orang tanpa harus mendapatkan kehormatan. Itu bukan bukti kasih yang sempurna dari Kristus. Makanya saya katakan bahwa mencintai walau harus terluka, itu bukti kasih yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kehidupan kekristenan kita tidak bisa dipisahkan dari kasih. Karena itu setiap orang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya walau itu terluka. Lalu kasih seperti apa? Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan. Bukan kasih yang saya sampaikan di mimbar pemberitaan seperti ini. Bukan kasih yang ditulis dalam goresan-goresan tinta ataupun kasih yang digoreskan dalam tulisan-tulisan di media sosial. Tapi kasih yang harus dimanifestasikan, kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memaknai bahwa gereja harus ditutup sementara. Apakah itu juga menjadi tanda bahwa Tuhan mau bilang peristiwa Pentakosta, Roh Kudus tidak tinggal dalam gedung gereja, tapi Roh Kudus harus berjalan dalam kehidupan saudara-saudara.
Sehingga Roh Kudus tidak berdiam dalam gedung gereja, tapi Roh Kudus bekerja. Dan itu diwujudkan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita dengan kasih-kasih yang tulus dari Tuhan kepada sesama. Kenapa harus itu lakukan, saudara? Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu saudaraku, sobat muda, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan diperintahkan untuk hidup di dalam kasih, mengasihi dengan kasih Kristus. Itu adalah lifestyle kita. Itu gaya hidup orang Kristen. Itu gaya hidup para pemuda-pemudi gereja. Karena itu firman Tuhan mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridnya. Orang akan tahu Anda dan saya itu murid Yesus karena kita melakukan kasih dalam kehidupan. Dengan peristiwa pandemik ini, ketika orang mau menyatakan kasih kepada orang lain, tentunya kasih itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Ada cerita humor begini saudara-saudara. Ya mungkin saudara-saudara pemuda sering aktif di media sosial. Ada yang saya baca begini. Karena peristiwa pandemik maka pemerintah melakukan bantuan-bantuan sosial. Lalu ada sebuah petugas yang mungkin dia tidak mau bicara panjang lebar, dia langsung potong pembicaraannya. Dia bilang begini, dia sampaikan buat seorang oma di rumah karena dia antar bantuan sosial. Oma, ini bantuan dari corona. Yuk, karena corona sehingga bantuan sosial itu datang. Ini bantuan dari corona. Kok Om bilang, oh terima kasih. Salam jumpa corona, semoga dia umur panjang. Itu adalah sebuah ungkapan spontanitas bahwa setiap orang yang menyatakan kasih akan memperoleh buah kehidupan, memperoleh doa, memperoleh berkat dari sesama, bahkan terlebih dari Tuhan. Maka di situasi-situasi pandemi ini, jangan menghentikan gaya hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih, memberi kasih, karena itu identitas kita. Bukan hanya terlihat dalam pengakuan kita saja, seperti lip service, lalu cuma manis di bibir, tetapi lain dalam perbuatan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama mendemonstrasikan kasih itu. Walaupun pandemi, walaupun orang mesti di rumah, tapi orang tetap sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan kasih itu. Karena di dalam kasihnya, Yesus mau menginginkan kita memberikan teladan yang luar biasa. Sebagaimana dia melakukannya. Karena itu, di mana kasih Yesus ada dalam diri saudara, maka kasih itu tidak boleh memandang muka. Kasih itu tidak boleh memandang waktu. Kasih itu tidak boleh tanpa pamrih. Kasih itu harus tanpa syarat. Maka mari bersama kita menatap kehidupan kita ke depan. Walaupun pandemi ini masih mengancam, tapi tidak akan pernah mengancam kasih untuk bisa tidak berbuat lagi. Tetapi kasih yang dari Tuhan itu harus kita lakukan karena itu Tuhan kehendaki. Karena di mana kasih Kristus mewarnai hidup kita, kita pun akan mewarnai sekeliling hidup kita. Dan ketika kita melakukan kasih itu, kita tetap memperlihatkan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Terus lakukan itu saudara-saudara, walaupun itu harus terluka. Tapi itu bukti dari kasih Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan mengucap syukur lewat persembahan. Dan sementara persembahan kita beri, kita puji nama Tuhan.
Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur Karena air mengalir sungguh, air luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Maka indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali datang menghadap kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh beribadah lagi. Teristimewa pemuda-pemudi gereja-Mu yang ada dalam pelayanan Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk menuntun kami. Dan kami juga boleh mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Karena itu ya Tuhan Yesus, terimalah dan kuduskan persembahan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Karena kasih-Mu Tuhan besar dalam hidup kami, melingkupi kami. Di mana diri kami ada dan melangkah dan bekerja serta beraktivitas. Kasih-Mu yang besar itu membuat kami tidak pernah gentar. Kami berbahagia. Dan kami akan tetap teguh melangkahkan kaki kami. Karena Yesus baik. Baik buat saya. Juga baik juga jemaat-Mu. Karena itu kami naikkan terima kasih kami sekali lagi kepada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam persekutuan Kompelsus Pemuda. Meskipun harus tinggal di rumah. Mereka harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Mari Tuhan Engkau menampingi mereka selalu. Jangan biarkan mereka sendiri Bapa. Sehingga mereka tetap memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Berkati Kompelsus Pemuda dalam setiap program pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Tapi ajarlah mereka untuk tidak pernah memenjarakan firman. Tetapi firman itu harus terus mereka sampaikan. Dalam perbuatan-perbuatan baik. Sehingga mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan. Dengan setiap tindakan mereka maka mereka akan menjadi alat kesaksian. Maka segala lidah akan mengaku. Segala lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan. Juru selamat. Penolong kami
yang setia. Tuhan berkati tim multimedia Bukit Zaitun Luhuk yang selalu menjadi garda terdepan untuk tetap memfasilitasi pemberitaan firman walaupun lewat live streaming. Berkati anak-anak Tuhan dengan talenta mereka. Karena itu hidup dan pelayanan mereka. Mereka sebagai pemain musik, mereka sebagai kantor, ya. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa, Tuhan bimbing selalu mereka. Agar mereka memiliki kepastian di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Karena mereka punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar. Yang dapat mengalahkan segala kekuatan-kekuatan di dunia ini. Naungilah mereka selalu Tuhan. Agar apa yang menjadi rencana dan pengharapan mereka ke depan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terus sementara berjuang melawan pandemi COVID-19. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga dengan cerdas mereka dapat menata dan mengelola kehidupan di Nusantara ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Banggai di sini Tuhan. Agar mereka dan kami sebagai umat-Mu bersama-sama dapat memutus mata rantai pandemi itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terimalah kami Tuhan. Terimalah syukur kami. Terimalah permohonan kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati orang tua mereka, berkati sanak saudara mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu menjadi milik mereka kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dan melakukan bersama pujian yang berkata, hatiku percaya. Dan keselamatanku
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku tak selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kembalilah dengan segala aktivitasmu dan lakukanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Terimalah berkat Tuhan untuk menuntun saudara-saudara sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya dalam masa mudamu kamu beroleh kekuatan Roh Kudus dengan berlimpah-limpah di dalam pengharapan sekarang dan untuk selama-lamanya. Silakan duduk dan kita bersaat teduh.